Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda ila akhiri. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini kita semua umat muslim bisa menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah di bulan Ramadan yang merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dalam bulan ini Allah memberikan banyak anugerah kepada umat manusia. Anugerah berupa rahmat, di mana Allah menurunkan banyak rahmat di bulan Ramadan ini kepada umat manusia yang mau menjalankan ibadah puasa dengan baik dalam 10 hari pertama, dan pada 10 hari yang kedua Allah memberikan ampunan kepada umat manusia. Sehingga dengan demikian kita berharap yang bisa menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan 10 hari yang kedua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya di masa lalu, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa saja yang puasanya dilakukan dengan baik, mengisi bulan Ramadan dengan baik, maka Allah akan mengampuni segala dosanya yang telah dilakukan di masa yang lalu. Dan yang ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada semua orang yang beribadah puasa dengan baik, mengisi bulan Ramadan dengan baik, maka akan dibebaskan dari api neraka karena kesalahan-kesalahannya yang telah diampuni itu. Oleh karena itu, kepada semua umat Islam, kepada diri saya pribadi, mari pada bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita, baik yang terkait dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hubungan kita kepada sesama manusia, dan hubungan kita dengan alam. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki hubungan ini kita lakukan dengan meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan kualitas ibadah kita supaya menjadi lebih baik. Sholat wajibnya dilakukan dengan lebih baik, sholat sunnahnya diperbanyak, tadarus Al-Qur'annya juga diperbanyak, dan hal-hal yang terkait dengan persoalan bagaimana membangun hubungan kepada Allah, di mana kita ini sebagai makhluk Allah, menjadi lebih baik. Yang kedua adalah hubungan dengan sesama manusia. Hubungan dengan sesama manusia ini dalam beberapa kategori tentu saja. Yang pertama adalah bagaimana kita menjadikan hidup kita ini menjadi lebih bermanfaat, baik pada diri kita sendiri dan utamanya bagi orang lain. Karena dengan itu, maka kita akan menjadi bagian dari golongan orang terbaik, sebagaimana hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Oleh karena itu, melalui momentum Ramadan ini, mari kita perbaiki hubungan kita kepada sesama manusia dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang digariskan oleh Rasulullah yang pertama, malla yarham shaghirana walam yuwaqqir kabirana falaysa minna. Artinya apa? Memperbaiki hubungan itu dengan cara menempatkan diri kita ini pada posisi yang tepat, yang lebih tua menyayangi yang lebih muda, dan yang muda menghormati yang lebih tua. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita dapat memberikan kehidupan kita ini untuk kemanfaatan sebanyak-banyaknya bagi umat manusia lainnya. Bagi kita yang punya ilmu, maka Ramadan adalah momentum kita untuk memberikan ilmu yang kita miliki, sedikit ilmu yang kita kuasai ini kepada pihak-pihak yang lain, kepada para generasi penerus, supaya negara ini, negara Indonesia ini makin lama makin maju menuju negara yang adil dan makmur. Yang kedua,
bisa kita lakukan dengan memberikan sesuatu di luar keilmuan yang kita miliki. Kalau kita punyanya harta, maka sisihkanlah sebagian harta yang kita miliki ini kepada orang lain. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam surat Az-Zariyat 19, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Pada setiap kekayaan itu ada haknya orang lain. Maka sisihkanlah sebagian rizki yang kita miliki ini untuk diberikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, terlepas dari mereka meminta kepada kita atau tidak. Karena ini memang menjadi kewajiban kita untuk menjalankan amanat ini. Antu'atil amanati ila ahliya. Kewajiban manusia itu adalah menyampaikan amanah kepada yang berhak. Bagaimana kalau kemudian ilmunya kurang mumpuni, kekayaannya tidak banyak, maka tentu ada hal yang lain. Misalnya apa yang dilakukan? Dengan memberikan tenaga kita, untuk membantu orang-orang yang mengalami kesulitan. Apalagi di tengah situasi di mana Indonesia lagi dilanda banyak bencana, maka akan sangat baik kalau kita juga memberikan sebagian dari tenaga kita ini untuk meringankan beban mereka. Bersama kita hebat, bersatu kita lebih kuat. Karena itu, dengan bersama-sama, maka beban yang dirasa oleh masyarakat yang terdampak bencana bisa lebih ringan, dan kita semua juga bisa menjadi lebih baik. Kalau ketiganya tidak punya, ilmunya tidak punya, hartanya juga kurang, tenaganya juga tidak kuat, maka sedekahlah dengan senyum, sedekahlah dengan kesabaran, sedekahlah dengan memberikan kenyamanan kepada orang yang ada di hadapan kita. Karena itu juga bagian dari memberikan sedekah kepada orang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga tentu memperbaiki hubungan kita dengan alam. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti sunnatullahnya. Allah telah menetapkan segala hal yang ada di bumi ini dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran umat manusia. Apa itu? Rizki itu ada yang sunnatullahnya tahunan, ada yang bulanan, ada yang harian. Maka jangan sekali-kali kita merubah sunnatullah ini, karena kalau kita rubah maka bencanalah yang akan datang. Contoh yang paling aktual misalnya, hutan itu adalah rizki yang ditetapkan oleh Allah dalam versi tahunan. Karena itu jangan rubah hutan itu dengan ditebang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena dengan demikian maka nanti penahan tanahnya tidak ada, maka longsor, banjir akan terjadi. Yang sunnatullahnya bulanan seperti buah-buahan, ya tidak perlu dipercepat. Tanaman tunggu sampai tua, tunggu sampai matang. Jangan diobat terlebih dahulu, karena disitulah nanti kemudian akan muncul berbagai penyakit. Kenapa? Karena makanan yang kita konsumsi tidak halalan thayyibah. Allah menegaskan halalan thayyibah, halal lagi baik. Karena banyak barang yang halal tapi tidak baik. Karena itu ditegaskan halal lagi baik. Barangnya halal diperoleh dengan cara-cara yang baik, dimanfaatkan juga dengan cara yang baik. Dan kemudian ada yang sunnatullahnya harian. Contohnya rizki yang ada di laut. Rizki yang ada di laut itu sunnatullahnya harian. Karena itu walaupun setiap detik, setiap saat, setiap hari diambil, yang namanya rizki dari laut itu tidak akan habis. Itulah maka ini menjadi bagian dari amal kita untuk memperbaiki diri kita ini di bulan Ramadan. Memperbaiki hubungan dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, dan memperbaiki hubungan kita dengan alam. Semoga dengan ini kita akan menjadi orang yang selamat, hidup kita baik di dunia maupun di akhirat, dan semoga kita juga menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya, sehingga kita masuk kategori orang-orang yang terbaik menurut Rasulullah SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.